Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Wilhelmina Somi Kokomaki dengan nomor NIM 240401040002. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan tugas filsafat negara atau UAS untuk memenuhi mata kuliah filsafat kewarganegaraan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang mana berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan warga negara kompeten, mengapa warga negara kompeten itu menjadi subjek penting dalam pelaksanaan konstitusi negara atau konstitusi negara. Terus bagaimana saya harus menyebutkan dua minimal perbedaan antara good citizen dan good man dalam konteks filsafat kewarganegaraan. Terus yang mana jelaskan keutamaan warga menurut Devin, yang mana saya harus menjelaskan keutamaan dari seorang warga negara menurut Devin, apa saja syarat agar negara mampu mewujudkan the booster of the seat in the world. Terus, mampukah Indonesia menjadi negara dan warga negara terbaik yang ada di dunia? Terus, mengapa nilai-nilai menjadi materi dasar dalam filsafat kewarganegaraan? Terus, mengapa stubborn forces menjadi penting dalam kewarganegaraan? Terus, pendapat tentang sila ketuhanan yang Maha Esa dan kesucian. Dan yang poin terakhir yang ingin saya bahas pada hari ini, mungkinkah negara menjadi suci dalam negara itu sendiri? Oke, jadi teman-teman, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan dari beberapa poin-poin penting yang tadi telah saya jelaskan, atau yang poin-poin penting yang ingin saya jelaskan pada pagi hari ini. Oke, jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu apa yang dimaksudkan dengan warga negara kompeten menurut Haretomoko. Yang mana di sini itu yang dimaksud dengan warga negara kompeten adalah individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan etis dan relatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka tidak hanya taat pada hukum secara pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam mengawasi kekuasaan serta memperjuangkan demokrasi dan kemanusiaan. Terus, mengapa sih warga negara kompeten menjadi subjek yang sangat penting dalam melaksanakan konstitusi negara? Karena konstitusi bukan hanya dokumen hukum, tetapi juga pedoman moral dan politik yang menuntut partisipasi aktif dari warga negara itu sendiri. Tanpa warga negara kompeten, konstitusi bisa disalahgunakan atau konstitusi itu disalahgunakan oleh para penguasa. Terus tanpa konstitusi atau tanpa warga negara kompeten juga para pemerintah akan menggunakan kekuasaan yang ada ini secara semena-mena atau bisa digunakan demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan kita masyarakat yang lemah seperti itu. Terus warga negara kompeten itu memiliki keunikan atau memiliki kelebihan yang sangat bagus, yang mana tuh warga negara kompeten itu mampu mengawal pelaksanaan konstitusi yang ada di Indonesia agar hal-hal yang tidak terjadi atau hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi ya teman-teman. Yang berikutnya berkaitan dengan itu, yang mana dua minimal perbedaan antara good citizen dan good man dalam konteks filsafat kewarganegaraan. Yang mana yang ingin saya bahas yang pertama itu berkaitan dengan ketaatan hukum versus moralitas pribadi. Good citizen taat pada hukum negara meskipun hukum itu tidak selalu adil secara moral. Misalnya, seseorang wajib pajak, membayar pajak tersebut sering disalahgunakan. Bagaimana itu? Setiap warga negara atau good citizen itu selalu membayar pajak, walaupun pajak atau bayaran pajak yang mereka berikan itu selalu disalahgunakan. Sebaliknya, good man akan mempertanyakan dan bahkan melawan hukum yang tidak adil. Yang mana itu ada dua perbedaan yang sangat signifikan, teman-teman. Yang pertama itu good citizen, yang kalau setiap kali membayar pajak itu mereka tuh kurang mempertanyakan bagaimana uang pajak itu digunakan, apakah digunakan secara baik dan benar atau tidak. Sedangkan kebalikannya, good man itu adalah kayak orang-orang yang selalu mempertanyakan apakah uang atau pembayaran pajak yang mereka berikan kepada negara itu digunakan untuk semestinya atau belum. Jadi good man itu selalu bertanya-tanya kemana uang pajak yang mereka bayar kepada negara dan bagaimana cara negara mengolah keuangan negara itu sendiri.
Yang kedua itu dari perbedaan dari good citizen dan good man, yang kedua itu kewajiban sipil versus nurani etis. Yang mana itu good citizen melaksanakan tugas-tugas sipil seperti memilih dan membayar pajak, sementara good man menilai tindakan berdasarkan hati nurani seperti membela hak kelompok, moralitas meski hak kelompok, moralitas dan popularitas di masyarakat. Yang berikut yang saya mau bahas itu keutamaan warga negara menurut Devin, yaitu saya mau menjelaskan keutamaan dari warga negara menurut seorang Devin, yang mana itu menurut Devin keutamaan warga negara mencakup keberanian sipil, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan partisipasi aktif dalam urusan publik. Seorang warga yang utama bukan hanya tentang hukum atau patuh hukum, tetapi juga bersedia memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi kebaikan bersama. Jadi yang dimaksud dengan Delvin di sini nih, keutamaan menjadi warga negara atau warga itu selalu memiliki sifat keberanian, sifat jujur, dan sifat yang tanggung jawab dan berkeadilan. Itu salah satu poin penting untuk menjadi warga negara menurut Devin. Yang berikutnya, apa sih syarat-syarat negara apa sih syarat negara untuk mampu mewujudkan the best citizenship in the world? Jadi menurut saya itu yang harus diwujudkan untuk mencapai the best citizen in the world itu yang ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya teman-teman. Jadi yang pertama itu pendidikan kewarganegaraan yang kritis dan inklusif. Yang berikutnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Terus yang berikut jaminan kebebasan sipil dan hak asasi manusia, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, kesetaraan ekonomi dan sosial, budaya demokrasi yang tumbuh dari bawah. Poin-poin penting itu sangat berkesan atau sangat berguna ya teman-teman untuk mewujudkan the best citizenship in the world. Karena poin-poin penting ini kalau saya lihat di negara Indonesia itu belum sepenuhnya terwujud ya teman-teman, karena banyak sekali hal-hal yang kayak contohnya diskriminasi berkaitan dengan warna kulit, terus demokrasinya belum merata, terus hak asasi manusia yang ada di negara Indonesia itu saat ini nih belum terpenuhi ya secara seutuhnya. Banyak orang yang hak asasi manusianya belum diberikan secara sepenuhnya. Terus yang berikutnya, di sini mampukah negara Indonesia itu menjadi warga negara yang terbaik yang ada di dunia ya? Menurut saya mampu, tapi masih membutuhkan kerja keras dan komitmen yang kuat. Indonesia itu memiliki fondasi nilai yang mana itu fondasinya itu nilai Pancasila dan demokrasi serta keberagaman budaya yang sangat kaya. Namun di balik itu semua itu tantangannya sangat besar, yang mana seperti korupsi yang kita lihat sekarang ini ya teman-teman, sangat merajalela. Terus pendidikan yang belum merata, yang mana itu contohnya yang kayak di daerah perkotaan itu pendidikannya itu sangat bagus ya teman-teman, sedangkan yang ada di daerah-daerah pelosok itu pendidikannya sangat tidak merata ya. Itu salah satu hal yang mempengaruhi Indonesia itu tidak menjadi negara yang atau warga negara terbaik yang ada di dunia, karena masih banyak hal-hal kayak seperti pendidikan yang tidak merata itu menjadi salah satu faktor yang sangat besar. Terus intoleransi dan lemahnya penegakan hukum. Teman-teman kan tahu intoleransi di negara Indonesia kan sangat banyak orang yang kayak mengatasnamakan agama kesana kemari, terus membeda-bedakan agama satu sama lain. Terus penegakan hukum Indonesia yang tajam ke bawah tumpul ke atas, kan teman-teman semuanya pada tahu ya. Terus jadi jika Indonesia itu mampu memperbaiki sistem pendidikan, hukum, dan membuka ruang publik yang bebas dan adil, maka sangat mungkin untuk menentukan atau membuat warga Indonesia itu menjadi warga negara yang terbaik di dunia itu teman-teman. Intinya memperbaiki semua yang saya telah jelaskan, dari kependidikan, tidak adanya intoleransi, pokoknya
kemerataan di mana-mana, hak asasi semua itu terpenuhi lah teman-teman. Terus yang berikutnya, mengapa sih nilai-nilai menjadi materi, kenapa materi kayak nilai-nilai dasar itu harus menjadi poin penting dalam kehidupan yang ada di Indonesia? Karena nilai-nilai adalah fondasi etika dan arah tindakan. Nilai seperti keadilan, kebebasan, solidaritas membantu menentukan pilihan politik dan hukum yang bermoral. Terus juga karena nilai menentukan realitas kritis terhadap negara. Dengan memahami menilai warga bisa menilai apakah negara sudah melaksanakan tugasnya secara etis dan adil. Dari nilai itu sangat penting ya teman-teman, bagaimana nilai itu menjadi fondasi utama etika dan arah tindakan. Karena nilai itu memiliki kebebasan atau memiliki poin yang sangat penting yang perlu kita tanamkan atau yang perlu kita kembangkan, karena nilai itu sangat penting ya untuk setiap orang atau untuk setiap orang yang untuk menjadi negara atau menjadi orang yang lebih baik lagi untuk mengembangkan negara Indonesia ini. Terus mengapa sih substansi polar menjadi penting dalam kewarganegaraan? Substansi polar itu karena bagaimana ya? Substansi polar atau nilai-nilai yang tatap dan teguh, karena bagaimana ya, dia itu merupakan suatu hal yang sangat penting karena menjadi prinsip dasar yang tidak bisa ditawar atau tidak bisa ditawar menawar ya, seperti hak asasi manusia, keadilan dan kemanusiaan dalam menghadapi arus paradigma politik atau tekanan mayoritas ya. Nilai-nilai ini menjadi kompas moral yang menjaga integritas negara dalam mengambil keputusan ketika kita tuh melawan arus atau melawan itu tuh orang-orang yang terlalu tinggi atau terlalu ingin menyerang kita lah dalam hal apapun. Contohnya warga negara yang kayak mayoritas itu yang ingin menyerang kita ya, contohnya itu kan kayak kita bisa melawan dengan tindakan-tindakan seperti itu ya teman-teman. Terus pendapat tentang sila ketuhanan yang Maha Esa dan suci ya, kesucian itu sendiri. Kalau sila ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya menyangkut ibadah pribadi, tetapi juga cara hidup yang beretika, adil dan manusiawi. Sedangkan kesucian itu sendiri dalam konteks ini bukan berarti menjadi sempurna ya, tetapi bersikap benar dalam tindakan, terus menjaga nurani dan menjunjung tinggi kebenaran. Seseorang tuh tidak harus kayak suci, itu tuh kayak harus perbuatannya tuh harus kayak suci sekali, itu tidak. Tapi kesucian itu salah satu kesempurnaan ya, berarti menjadi sempurna ya. Tapi menurut saya warga negara Indonesia itu kayak susah sekali untuk menjadi suci, karena kesucian itu salah satu hal yang susah untuk didapatkan dia dari perbuatan warga negara Indonesia saat ini itu bisa dinilai ya teman-teman. Dan untuk menjadi suci itu sangat-sangatlah mustahil ya. Terus yang terakhir yang ingin saya bahas ini nih, mungkinkah warga negara itu suci dalam negara? Yang mana secara spiritual itu mungkin, tetapi secara politik itu tidak absolut teman-teman. Kesucian dalam negara bukan berarti tanpa celah ya, tetapi menjalankan hidup kenegaraan dengan prinsip kejujuran, keadilan dan cinta kasih. Warga negara bisa menjadi suci secara sosial jika tindakan-tindakannya memperjuangkan kebaikan umum, menolak korupsi serta hidup berintegritas. Jadi kalau untuk menjadi kayak suci ya itu sulit sekali, itu tidak kayak sesuatu yang tidak absolut ya dalam negara ya teman-teman. Karena ketika seseorang ya diberikan kepercayaan, itu susah sekali untuk menjaga kepercayaannya. Contohnya ketika pemerintah diberi kepercayaan oleh warga negara, itu mereka selalu menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Jadi tidak semana mestinya atau tidak sesuai ya teman-teman.
Pokoknya begitulah yang teman-teman biasa lihat yang pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Akhir kata dari saya atau kesimpulan dari saya ya teman-teman, itu kita cukup ya menjadi manusia yang apa adanya. Jangan pernah mau menjadi manusia yang seolah-olah menjadi manusia yang sempurna, manusia yang suci, itu tidak perlu. Cukup menanamkan pada diri kita nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran, dan taat pada dasarnya pada kita sebagai manusia itu cukup tahu diri lah, jangan serakah. Yang mana itu ketika kita diberikan kepercayaan, kita harus bertanggung jawab sepenuhnya, dan kita kayak tidak boleh kayak menggunakan kepentingan itu tuh secara semena-mena ya. Tetap kita mampu memposisikan diri kita secara baik. Terus bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, warga negara yang kompeten, kita harus menempatkan diri kita pada hal-hal yang baik atau hal-hal yang semana mestinya ya. Seperti diri kita mampu menempatkan diri kita pada situasi apapun. Itu sekian saja dari saya teman-teman. Selamat pagi, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.